السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas surat Asy-Syu'ara di mana Nabi Ibrahim beliau berkata pada ayat 83 dari surat Asy-Syu'ara, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Nabi Ibrahim berdoa setelah beliau melihat orang-orang yang tersesat. Gitu ya. Jadi kalau kita itu melihat orang yang tersesat, orang yang salah, di situ kita sadar akan pentingnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saat kasus kita melihat ada orang berbuat dosa, berbuat salah, saat itu kita menyadari bagaimana pentingnya, bagaimana bernilainya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Di situ kita bersyukur, alhamdulillah saya Allah taala diberi petunjuk. Ya Allah, berilah saya itu hukman, kemampuan. Di sini ada mengatakan al-ilmu, ada yang mengatakan al-lub yaitu akal, ada yang mengatakan Al-Qur'an, ada yang mengatakan nubuwah, macam-macam. Yang penting ya kita tidak mungkin minta nubuwah, tapi kita bisa minta ilmu yaitu Al-Qur'an. Al-lub yaitu kemampuan berakal yang benar. Gitu ya. Yang disebut furqan, kemampuan membedakan yang benar dan salah. Jadi saat kita melihat misalnya ada orang yang dalam pandangan kita lebih baik dari kita, misalnya ibadahnya lebih banyak, ilmunya lebih banyak, ketaatannya lebih banyak, kita minta kepada Allah Ta'ala. Begitu ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang membawa kita kepada ketaatannya, gitu ya. Jadi ya misalnya jangan kita mengharap misalnya, saya kepingin punya pemimpin yang bisa membuat saya kaya, gitu ya. Kita cari pemimpin yang membawa kita pada ketaatan, karena kemenangan itu ada pada ketaatan, begitu ya. Apa gunanya rezeki berlimpah tapi maksiat, apa gunanya? Dan itu tidak mungkin terjadi, gitu ya. Nah, tapi kita lihat orang kafir oleh Allah Subhanahu wa taala diberi segala macam dunia, tapi mereka tidak beriman, bahkan mereka maksiat. Nah, di situ baru kita menyadari, saya kepingin dunia. Tapi kalau dunia itu menghasilkan kemaksiatan, tidak. Gitu ya. Dunia boleh saja. Tapi kalau dunia itu ternyata menghasilkan jauh dari Allah Ta'ala, tidak. Tapi kenyataannya begitu, jangan. Gitu ya. Makanya penting kita menyadari akan besarnya nilainya keinginan kita untuk mentaati Allah Ta'ala. Di situ kita baru bisa bersyukur. Alhamdulillah
saya oleh Allah Ta'ala diberi, begitu ya, diberi kesempatan untuk datang ke masjid 5 waktu. Orang yang punya pabrik ya tidak sempat, gitu ya. Sempat saya, bagaimana? Saya zuhur asar di pabrik, kadang sampai isya, pulang tidur, subuh ketiduran. Saya repot, ini kok nasihati saya, gitu ya. Nah, lihat di situ, begitu ya. Ini kok nasihati saya, itu yang terjadi, begitu ya. Jadi di situ kita bersyukur, alhamdulillah, gitu ya. Kalau tak diberi seperti itu, saya sebagaimana Gorun, ya, waktu Gorun memamerkan hartanya di depan manusia, pada ayat 79 surat Al-Qasas, qala fa kharaja 'ala qaumi fi zinatihi, dia keluar pada kaumnya membawa hartanya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, yang di dunia berkata, ya laitana mithla ma utiya Qarun. Coba saya diberi seperti Qarun. Innahu ladzu hadzin 'azim, punya bagian besar. Sukses Qarun itu. Qarun itu kalau sekarang ada, masuk segala media Qarun itu. Misalnya Qarun itu yang sudah masuk, gitu ya, dimunculkan sekarang, sukses Qarun itu. Wa qala alladziina utul ilm, yang punya ilmu lah, ini tadi kan ilmu tadi, hukuman. Wailakum thawabullah khair liman amana wa amila sholihan. Celaka kamu. Sampai berkata begitu. Thawabullah, pahalanya Allah Ta'ala, begitu ya, khairun liman amana wa amila sholihan. Lebih baik buat orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqaha illa sabirun. Tapi tidak bisa mendapatkan itu kecuali sabar. Sabar itu bukan di dalam menerima musibah, begitu ya. Sabar itu dalam berbuat baik, begitu ya. Bukan dalam menerima musibah. Menerima musibah, ya sabar, tidak sabar ya. Tapi kalau berbuat baik bisa dihindari. Saya tidak mau berbuat baik, kan begitu kan? Bisa kan? Nah, saya harus berbuat baik. Begitu ya. Kalau musibah nggak bisa, sabar yang harus dihadapi. Tapi kalau untuk ketaatan, kan bisa tidak taat. Kan temannya kan banyak. Begitu ya. Jadi sabar di dalam mentaati Allah Ta'ala. Itu sabar yang sebenarnya. Begitu, bukan sabar musibah, bukan sudah bergelimang kenikmatan. Saya sudah bergelimang kenikmatan. Sekarang saya mau bersabar mentaati Allah Ta'ala. Begitu ya, harus berzikir, baca Al-Quran. Kan kepinginnya kan ngomong. Nah, gitu ya, mana yang Anda pilih? Debat atau baca Al-Quran? Gitu ya, ini loh ada debat, wah, yang lihat banyak. Baca Al-Quran, tafsir sedikit. Lihat ya, debat, apa isinya? Tidak tahu, pokoknya rame. Begitu ya, pokoknya rame, tidak tahu isinya apa. Begitu ya, Al-Quran, sudah tahu saya. Anda kok ingatkan saya? Sudah saya baca di Quran. Begitu ya, padahal Al-Quran isinya seperti ini tadi. Gitu ya. Yang teringatkan, hidup ini untuk mencari pahalanya Allah Ta'ala. Hidup ini tujuannya adalah untuk mencari pahalanya Allah Ta'ala. Di mana pahala Allah Ta'ala? Nanti di akhirat. Begitu ya, nanti di akhirat ada pahala Allah Ta'ala. Gitu ya, di mana seseorang itu selain dapat istri, 2 istrinya ya. Setiap orang punya 2 istri ya. 1 di dunia, 1 di akhirat. 2 istri. Bidadari ribuan. Nah, kalau di dunia sekarang mau tidak mau ya sudah hadapi. Nah, gitu ya.
di dunia ya sudah itu. Nah, begitu ya. Dia pun juga mungkin terpaksa menghadapi kita barangkali. Begitu loh. Begitu ya, sama-sama. Nah, jangan coba-coba nambah. Nambah itu nambah masalah namanya. Begitu ya, nambah itu nambah masalah namanya. Nah, begitu loh, rame. Kalau di surga, bidadarinya ribuan. Nah, begitu ya, bidadarinya ribuan. Nah, begitu ya, Allah Ta'ala beri di akhirat nanti, bukan sekarang. Nah, itulah tujuan hidupnya orang beriman. Orang beriman itu pintar. Dia berbuat untuk akhirat seperti yang terjadi sekarang ini. Wa alhiqni bis sholihin. Nah, gitu ya, dan pertemukan kami dengan orang-orang yang soleh. Nah, artinya waj'alni ma'as sholihin fid dunya wal akhirah. Pertemukan saya ya Allah bersama orang soleh dunia dan akhirat. Ini ya, ini tafsir ya, gitu ya. Ibnu Katsir memberikan penjelasan, kumpulkan saya Allah bersama orang, gitu ya, orang yang baik di dunia dan di akhirat. Wal hikmah bisolih di dunia wal akhirat. Begitu ya, orang baik itu memberikan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia mengajak kita kembali kepada Allah Ta'ala. Begitu ya. Tapi kalau pelaku maksiat, apakah pelaku maksiat itu orang kaya misalnya, sudahlah, paling enak kan orang kaya. Apakah dia bisa menjamin misalnya rezeki kita tambah? Ya belum tentu. Belum tentu. Begitu ya. Toh orang kaya itu pun kaya bukan karena kumpul orang kaya dia. Begitu ya. Orang kaya itu kaya bukan kumpul orang kaya dia. Ya dia sendiri. Begitu ya. Jadi tidak harus orang itu mengaitkan dirinya secara materi pada seseorang, tidak. Begitu. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikan saya itu lisana sidqin. Jadikan saya itu sebagai sesuatu yang disebut-sebut sampai generasi terakhir. Kenapa? Karena reputasinya. Nabi Ibrahim minta begitu. Permintaannya para nabi ini pelajaran buat kita. Allah Ta'ala ngajari kita lewat para nabi. Apa perbuatan para nabi? Berdoa. Doanya nabi itu merupakan ilmu. Doanya para nabi merupakan ilmu. Begitu ya. Hasil dari ilmu yang begitu panjang, doa. Doanya apa? Jadi yang tadi sudah saya jelaskan, dan jadikan saya itu buah bibir sampai generasi terakhir. Begitu ya. Siapa yang buat sekolah ini? Oh si fulan. Nah, yang buat rumah sakit itu siapa? Si fulan. Nah, begitu ya. Yang buat masjid ini siapa? Oh si fulan. Nah, bukan dana masyarakat, bukan satu orang. Nah, begitu ya. Bukan urunan, bukan satu orang. Nah, begitu ya. Yang beli tanah dia, yang bangun dia. Nah, bisa. Anda kan nggak tahu uangnya orang. Begitu ya. Bisa. Beli tanah, bangun masjid, bangun sekolah. Begitu ya. Bangun apapun, buat sekolah. Mewah. Gitu ya. Tapi yang belajar biayanya murah. Terjangkau misalnya. Begitu caranya. Begitu ya. Sehingga menghasilkan generasi yang berkualitas. Begitu loh. Menghasilkan generasi yang berkualitas, begitu. Ayat 55. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Dan jadikan saya itu termasuk pewaris dari jannatin na'im, dari surga yang bernama An-Na'im. Minta dia. Nabi Ibrahim minta Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan di surga. Kenapa? Karena dia tahu bahwa inilah yang dia butuhkan. Nah ini. Kenapa? Karena dia minta ini. Karena dia tahu bahwa Allah Ta'ala sudah menyediakan. Allah Ta'ala sudah menyediakan. Sama dengan begini misalnya. Misalnya kita melihat
di sebuah toko misalnya, ada sebuah barang yang bagus misalnya. Nah, berapa harganya? Oh sekian, 20 juta. Nah, oh saya harus bekerja cari uang supaya bisa dapat barang itu. Nah, setelah saya terkumpul 20 juta, saya bawa ke toko tadi. Gitu ya. Mau beli apa? Beli barang itu. Uangnya, Anda ini punya uang, nah, pakai sarung. Nah, tidak apa-apa. Gitu ya, pakai sarung tapi saya bawa kresek. Isinya 20 juta lah. Gitu ya. Itu barang itu lah. Jadi karena Nabi Ibrahim punya pahala begitu besar, dia minta ini. Nah, dia minta Jannatun Na'im. Karena beliau tahu Jannatun Na'im, beliau siapkan pahala yang besar. Begitu. Gitu ya. Karena beliau punya pahala, minta yang ini. Karena Jannatun Na'im ada, beliau siapkan pahalanya lah. Gitu. Nah, kita mesti begitu. Bukan, ya Allah, gitu ya. Saya pokoknya dimasukkan surga. Gitu ya. Surga yang mana? Ya, seadanya lah. Lewat gang. Nah, gitu ya. Lewat gangnya surga. Dari belakang. Gang lompongan ke belakang. Begitu ya. Lewat gang lompongan. Pintu belakang. Ya enggak. Tapi hisab itu depan. Nah, gitu ya. Masuk surga itu dan segala isinya. Nah, gitu ya. Dengan segala kemewahannya. Karena saya mulia. Mulianya apa? Amal soleh. Begitu ya. Amal soleh, beramal soleh. Saya berbangga menjadi orang yang Allah Ta'ala pilih sebagai hambanya. Begitu ya. Saya bangga menjadi orang yang Allah Ta'ala pilih sebagai hambanya. Lihat orang-orang itu. Oleh Allah Ta'ala tidak diberi keinginan untuk mentaati Allah Ta'ala. Begitu ya. Mereka hanya terbuai, terpukau oleh kehidupan dunia yang ya begitu-begitu saja. Begitu. Dan beliau juga mendoakan ayahnya. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Ampuni ayah saya karena dia sesat. Tapi kemudian pernyataannya dikoreksi oleh Nabi Ibrahim. Surat At-Taubah 114. Wa ma kana istighfar Ibrahim li abi illa an ma'idatin wa'adha iya. Nabi Ibrahim itu minta ampun karena sudah kandung janji. Sa'astaghfirulaka rabbi. Surat Toha. Saya mintakan ampun kau wahai ayahku. Nah, bersurat Maryam. Sudah kandung janji. Sudah kandung janji, saya mintakan ampun wahai engkau ayahku. Nah, karena sudah kandung janji, ya dia sampaikan. Nah, meskipun tapi kemudian saat dia menyadari, falamma tabayyana lahu, waktu dia menyadari annahu aduwwun lillah, waktu tahu dia ayahnya itu musuhnya Allah Ta'ala, tabarra'a minhu. Berlepas dari Nabi Ibrahim, tidak mendoakan orang tuanya. Inna Ibrahim la awwahun. Nabi Ibrahim itu awwah. Orangnya itu sangat-sangat suka menyayangi. Kenapa ya kok begitu ya? Awwah. Sangat-sangat menyayangi, halim. Nabi Ibrahim itu sabar orangnya, penyayang gitu. Baik. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Dan ya Allah, jangan engkau hinakan saya yauma yub'atsun, hari di mana engkau ya Allah membangkitkan manusia. Jangan sampai engkau hinakan ya saya dengan misalnya membuka aib saya, menghukum saya gitu ya. Jangan sampai aib saya ya Allah kamu buka atau bahkan kamu azab. Gitu ya. Jangan sampai itu terjadi ya Allah. Gitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Di mana hari itu adalah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaatnya lagi harta dan anak. Harta dan anak itu di akhirat ada manfaatnya. Apabila anak dan harta itu diproyeksikan, direncanakan, ditujukan untuk cari ridhonya Allah Ta'ala. Begitu. Kalau orang punya harta dan anak, direncanakan supaya bisa dapat ridhonya Allah Ta'ala, ya bermanfaat hartanya.
Yang bermanfaat bukan hartanya, pahalanya. Begitu ya. Jadi banyak orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki, tetapi tidak diberi manfaat dari rezeki tadi. Begitu ya. Buat apa misalnya kita oleh seseorang dititipi uang, gitu ya, dititipi uang, gitu ya, uangnya numpuk. Ini ya, saya titipi, jangan diambil, gitu ya. Loh, jadi saya tidak boleh ngambil, tak boleh, tidak bisa. Saya ambil buat bayar propos, gitu ya. Saya mau bayar tentara, kalau saya dapat pakai tentara, nanti saya dikasih kelewang nanti malam. Oh iya, begitu ya. Atau kita misalnya punya kuncinya berangkas misalnya, berangkas dibuka, wah isinya boleh ngambil, tak boleh, buat apa? Begitu ya. Misalnya ada orang misalnya kerjanya setiap hari, ya, lihat berangkas, ditanya sama istrinya, Bapak ini kerjanya apa? Saya itu setiap hari buka berangkas, saya berapa isinya? Oh, triliunan Bu. Sampai enggak boleh ngambil? Enggak boleh. Oh, buat apa? Cuma lihat. Iya, lihat. Buat apa? Begitu ya. Orang kaya begitu. Uangnya, apakah kira-kira dia secara optimal bisa menggunakannya? Buktinya tidak. Buktinya tidak, tuh. Gitu, bangun rumah ratusan miliar, ada, begitu ya, rumahnya ada, begitu ya. Soal Anda tidak tahu itu tidak tahu saya, begitu ya, ada, begitu, uangnya banyak, tidak mau dia buat rumah 10 miliar, enggak. 50 miliar, kurang 100 miliar, 200 miliar ada, begitu ya. Coba uang sekian ratus miliar itu buat masjid, sekolah, begitu ya. Supaya anak-anak kita bisa sekolah, kan begitu, disekolahkan, dibina, menjadi anak-anak yang solehin, kan begitu, gitu ya, dibina. Lah dibina itu jangan hanya dikasih ilmu, dikasih makan, dikasih pakaian, ya mau anaknya, gitu ya, sekolah ya sekolah, ini kasih makan, gitu ya, kasih pakaian, kasih uang, ya mau dia sekolah, begitu ya, mau dia sekolah, menjadi generasi yang bermoral. Itu awal mula pendidikan. Begitu ya, bukan bagaimana ya supaya kita menyediakan pabrik, gitu ya, supaya bisa produksi, lalu kemudian kita siapkan tenaganya. Yang diproyeksikan itu membentuk materi, bukan membentuk manusia berakhlak. Tandanya orang beriman yang dipikirkan adalah menciptakan, mencetak manusia berakhlak. Begitu. Kalau sekedar bagaimana ya supaya orang ini, manusia ini, gitu ya, makanannya banyak, pakaiannya banyak, tidak ada gunanya. Kemuliaannya tidak bertambah. Tapi kalau bagaimana ya supaya mulianya bertambah? Dari mana itu? Dari agama. Agama dari mana? Sekolah. Bagaimana supaya mau sekolah? Sekolahnya yang bagus, kasih makanan yang enak, mau sekolah anaknya. Daripada makan di rumah, makan apa di rumah? Di sini saja. Gitu ya, makan di sekolah, enak makanannya. Gitu ya, mau dia sekolah, mau terima ilmu. Sehingga mengurangi, bukan meniadakan, mengurangi terjadinya orang-orang yang tidak berakhlak. Begitu ya, bukan menghilangkan, mengurangi. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, tidak dibentuk, oh itu Nabi. Gitu ya. Manusia tidak dibentuk menjadi orang baik, itu Nabi. Kalau manusia biasa harus dibentuk, dibentuk menjadi manusia berakhlak, usaha. Gitu. Orang yang baik membentuk manusia jadi orang baik. Kalau ada orang yang mengaku baik dan sebagainya, saya tidak tahu. Tapi tidak pernah punya pikiran, bagaimana ya supaya manusia jadi orang baik. Berarti dia tidak baik. Begitu ya. Yang mesti dipikirkan oleh manusia, kalau dia baik ya, menjadikan orang lain baik.
Begitu ya, bukan bagaimana orang ini supaya hartanya banyak, supaya makanannya itu hewan itu. Begitu ya. Bagaimana ya supaya ternak saya itu tambah gemuk? Itu ternak, manusia tidak. Manusia itu akhlak. Nah, karena manusia kalau tidak berakhlak berpotensi menciptakan kerusakan. Nah, itu manusia tidak berakhlak menciptakan kerusakan. Nah, begitu ya, tidak berakhlak kerusakan. Nah, dia tidak lagi mengerti keadilan. Apa sih keadilan itu? Keseimbangan. Nah, bagaimana bisa dia menciptakan keseimbangan kalau jiwanya tidak seimbang? Begitu ya, jiwanya tidak seimbang. Begini jiwanya labil, bergoyang. Nah, begitu ya, jiwanya labil, bergoyang karena ya tidak berilmu. Gitu ya, ambigu, bingung. Sehingga dia ya mencari keseimbangan dia. Gitu ya, dengan cara hawa nafsunya. Dia merasa kalau sudah terpenuhi hawa nafsunya seimbang, tidak bisa. Keseimbangan itu terjadi kalau manusia itu kembali kepada Allah Ta'ala. Karena sudah dibentuk begitu Allah Ta'ala. Jadi begitu manusia kembali kepada Allah Ta'ala, seimbang dia. Yang Allah Ta'ala katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Jiwanya tenang. Itu ya, baru irji'i ila rabbikum, kembali kepada Tuhan kalian. Tenang jiwanya. Tenang karena dia berilmu. Karena dia berilmu, yaitu ilmu agama, yaitu Al-Quran. Mengenal Allah Ta'ala, sadar otaknya, kembali kepada Allah Ta'ala dia. Nah, tapi kalau sebaliknya, dia tidak kenal Allah Ta'ala, tidak tahu tujuan hidup, tidak seimbang jiwanya, terombang-ambing. Nah, dia berusaha membuat supaya stabil itu dengan kemewahan. Begitu ya, yakin lihat. Seperti Gorun, gitu ya. Dia berbangga dengan hartanya. Gitu, lihat saya punya. Gitu ya. Karena jiwanya tidak tenang. Orang beriman tidak. Gitu ya. Jiwanya tenang. Berkeyakinan dia, sehingga dia tidak merasa perlu dukungan selain Allah Ta'ala. Gitu, baik materi maupun moral. Illa ini disini, illa man atallah biqalbin salim. Kembali kepada Allah Ta'ala dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat dari segala bentuk kesyirikan, kemaksiatan, dosa dan lain sebagainya. Gitu ya, dia kembali kepada Allah Ta'ala dengan jiwa yang salim, selamat. Gitu ya. Karena jiwanya tenang. Kenapa? Karena dia sudah berada di jalan yang benar, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala, mengerjakan sunnahnya Nabi. Jadi pasti dia. Makanya dia nanti kalau melewati sirat menuju ke surga, yang kata Nabi SAW, ada yang seperti angin, ada yang seperti pengendara kuda tercepat, ada yang seperti orang berlari cepat, ada yang seperti orang yang berjalan, ada yang berjalannya pelan-pelan, ada yang jatuh pegangan talinya, ada yang jatuh, ada yang masuk neraka lah, ada yang masuk neraka, begitu ya. Siapa yang masuk neraka? Yang masuk neraka itulah yang Nabi janjikan syafaatnya. Jadi kalau kita itu minta syafaatnya Nabi, saya tidak menyalahkan. Tapi ketahuilah bahwa syafaatnya Nabi itu, kata Nabi SAW sendiri, di ahli kabair min ummati, untuk yang berbuat dosa-dosa besar. Di mana? Ya di neraka lah. Itu aturan, itu suatu aturan. Apa harus kita kerjakan? Enggak. Ada. Begitu ya. Oleh karenanya mulai sekarang siapkanlah amal yang istimewa. Jangan lepas, mepet. Begitu ya, akhirnya kurang. Begitu ya. Kita itu Allah diberi kemampuan untuk bisa beramal soleh yang banyak. Dari mana? Ilmu. Nah, kalau kita tidak punya ilmu, tidak ngerti untuk apa hidup ini, ya kita
berbuat ya sudah seadanya itu saja. Tapi kalau kita punya ilmu, oh enggak, saya ini hidup bukan untuk ini, saya hidup untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala, mencari pahala. Berapa sih Allah Ta'ala itu ngasih pahala? Nah, Allah Ta'ala ngasih pahala, itu saya salam, seseorang yang berinfak dengan sebutir kurma, Allah Ta'ala lipat gandakan sampai sebesar bukit Uhud. Oleh karenanya, Abu Hurairah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW yang maknanya bahwa Allah Ta'ala melipat gandakan amal soleh itu pahala 1 juta kali lipat. Lalu sahabat yang lain ketemu Abu Hurairah, kamu katanya meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Allah Ta'ala melipat gandakan pahala seseorang 1 juta kali lipat. Oh, lebih dari itu. Saya mendengar beliau bersabda bahwa Allah Ta'ala melipat gandakan amal seorang hamba 2 juta kali lipat. Alfai alaf. Yaitu tadi. Gitu ya. Kurma, sebiji kurma jadi gunung tuh ya tadi. Gunung tuh ada yang isinya 1 juta butir kurma, ada yang 2 juta. Begitu ya. Lipat gandakan. Karenanya kita di bulan Ramadan misalnya berlomba-lomba ngasih kurmanya yang mahal. Gitu ya. Jangan kurma yang sudah tidak bisa dilihat lagi, apalagi dimakan dikasihkan orang. Jangan. Kurmanya yang enak. Gitu ya. Nabi itu kalau makan kurmanya dimasukkan botol. Lalu dikunyah gini, isinya bisa keluar. Ini dikoncek berat. Koncek dikeluarkan. Gitu ya. Dikoncek berat. Dimasukkan, ya kelelakan gitu. Masukkan air. Nah, itu dimasukkan, dikeluarkan isinya. Begitu ya, ini dikoncek dulu. Keras. Nah, itu yang terjadi, yang saya alami ya. Atau mungkin Anda mengalami yang lainnya. Begitu, ini kurmanya. Begitu ya, orang bagi kurma itu di sana, di embong-embong, di Masjidil Haram itu kurmanya memang ya istimewa, bagus kurmanya. Nah, ingat ya, yang kalau di mood itu ya. Nah, kalau ini lepas giginya, bisa. Yang rutop, ada lagi rutop manjani, gitu ya, rutop lah, gitu ya. Enak memang rutop itu mahal memang lah. Begitu mau, gitu ya. Orang bersedekah itu yang terbaik, begitu ya. Yang bersedekah yang terbaik, yang kita sukai. Apa yang kita suka, makanya kita hidup mesti standarnya tinggi. Saya harus makan kurma yang begini, yang mahal. Nanti kalau sedekah ya itu. Begitu ya, saya kalau makan kurma mahal. Jadi nanti kalau sedekah ya begitu caranya. Begitu ya. Saya kalau makan kurma mahal. Jadi kalau sedekah begitu loh. Begitu, ini mesti kita pahami supaya kita mulia. Selanjutnya, biqalbin salim, hati yang selamat dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk maksiat dan dosa. Baik. Ayat 90, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan didekatkan, gitu ya, didekatkan surga buat orang bertakwa. Dalam Al-Quran, surga pasti dikaitkan dengan orang bertakwa, bukan orang beriman, bukan orang Islam, orang bertakwa, gitu ya. Bukan lil mu'minin, lil muslimin, tidak, lil muttaqin. Orang yang benar-benar menjaga dirinya dari segala dosa, lil muhsinin, gitu ya. Bukan lil muslimin, bukan lil mu'minin, tidak, lil muttaqin. Orang yang benar-benar menjaga dirinya dari segala dosa. Baik. Neraka, wa burrizatil jahim lil ghawin. Begitu ya. Adapun neraka, waburrizah, ditampakkan. Begitu ya, ditampakkan oleh Allah Ta'ala yang namanya neraka. Surga tidak. Gitu ya. Surga itu didekatkan, bukan ditampakkan, didekatkan. Kenapa? Karena surganya masih belum dibuka. Begitu ya. Surganya belum dibuka. Siapa yang buka? Nabi Rasulullah SAW, Rasulullah yang buka nanti. Gitu ya. Surganya belum dibuka, tapi neraka sudah dibuka lah.
Begitu ya, nerakanya sudah dibuka dulu, sudah terbuka. Nah, begitu ya, futihat abwabuha. Nah, begitu ya, hatta idza jauha futihat abwabuha. Datang terbuka. Nah, begitu ya. Adapun surga wa futihat. Nah, jadi surga belum terbuka, yang buka Nabi nanti. Neraka sudah. Nah, tapi neraka pun juga ada pintunya. Nah, begitu ya. La sab'atu abwab. Ada pintunya, setiap pintu diberi pintu oleh Allah Ta'ala supaya panasnya tidak keluar. Nah, itu seperti open, gitu ya. Lahum min fawqihim dhulal minan nar wa min tahtihim dhulal. Neraka itu isinya api dari atas, api dari bawah. Zalika yukhallu bi ibadah ya ibadi fattaqun. Begitu Allah Ta'ala menakut-nakuti supaya kalian bertakwa. Begitu ya. Kalau kita sudah takut, ya siapkan amalnya. Begitu ya, menyiapkan amalnya. Untuk, begitu ya, sama dengan misalnya begini misalnya. Kita mau ujian. Nah, besok ya, kalau ada anak ujian itu dapat 80, dipukuli. Nah, 70 diantem. Nah, begitu ya, 60 dibanting. Begitu ya, yang selamat 100. Oh, belajar saya. Tak tidur malam belajar saya. Daripada saya besok dibanting. Begitu ya, dibanting. Gitu ya. Nah, begitu ya. 70 diantem. Nah, oh, enggak. Belajar misalnya. Nah, begitu ya. Jadi juga begitu. Daripada masuk neraka, belajar. Yang banyak beramal soleh. Belajar agama supaya bisa beramal soleh. Begitu lah. Jangan kita ikut-ikutan lalai, wala takun minal ghafilin. Gitu ya. Jangan menjadi orang yang lalai. Kata Allah Ta'ala kepada nabinya. Wala takun minal ghafilin. Bukan wala takun, bukan kita. Nabi yang Ta'ala dikasih tahu. Wala takun anta. Kami Rasulullah menjadi orang yang lalai. Jangan, tidak boleh. Tidak boleh lalai. Karena beliau tidak lalai. Hafal Quran beliau. Hafal. Karena hatinya tidak kemana-mana beliau. Hatinya tidak kemana-mana. Pikirannya tidak kemana-mana beliau. Tidak kemana-mana. Begitu ya. Beliau tetap hatinya terjaga hanya untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan para nabi yang terdahulu, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Kami memang menjaga mereka para nabi itu hanya untuk ingat Allah Ta'ala saja, ingat akhirat. Nah, jadi mereka hatinya tidak kemana-mana. Hatinya hanya kepada Allah Ta'ala saja. Hasilnya tenang hatinya, hatinya tenang. Hatinya para nabi itu tenang, tidak kemana-mana dia di dunia, tapi hatinya tidak ke dunia, ke akhirat hatinya. Sehingga Nabi tidak ada masalah bangun malam, sholat, hafal Quran dibaca, capek tidur, capeknya hilang bangun lagi, masalah. Sampai subuh dengar azan, sholat 2 rakaat, beliau berbaring. Berbaring beliau menunggu orang datang. Setelah semuanya datang, Nabi dipanggil Rasulullah, sudah selesai, mau qomat. Nah, bila qomat, Nabi masuk mendirikan sholat. Begitu ya, tidak ada sesuatu yang membuat beliau tertekan mengenai dunia. Tidak ada. Nah, beliau ke rumahnya istrinya, kalau ada yang dimakan, makan. Ada yang dimakan, puasa hari itu. Selesai. Tidak ada sesuatu yang harus. Harus itu akhirat. Harus itu akhirat. Begitu ya. Dunia enggak. Sehingga beliau tidak ada masalah. Begitu. Tidak ada merasa tertekan sama sekali. Wa qila lahum, dikatakan kepada orang kafir, aina ma kuntum ta'buduna min dunillah. Mana yang dulu kalian sembah selain Allah Ta'ala itu mana? Hal yang surunakum ayan tasirun. Apakah mereka bisa nolong kalian? Atau mereka bisa nolong diri mereka sendiri dari masuk neraka? Tidak bisa. Gitu ya. Mereka itu faquqibu fiha hum wal ghawum. Jadi berhala itu dimasukkan neraka bersama yang nyembah. Berhala-berhala tadi dimasukkan neraka bersama yang menyembah. Begitu ya. Berhala-berhala itu dimasukkan neraka bersama yang menyembah. Begitu ya. Ada sebuah pulau di Pasifik, gitu ya. Pulau itu namanya Pulau Paskah, begitu ya.
pulau itu isinya berhala yang begitu besar lah, gitu ya. Jadi berhala itu mungkin dibawa begitu, lalu kemudian ditegakkan begini. Nah, itu banyak, begitu ya, itu banyak berhala-berhala itu, begitu ya, begitu besar. Nah, begitu ya. Lalu di Inggris ada sebuah lokasi yang isinya batu, Stonehenge namanya, Stonehenge, gitu ya. Itu batu diletakkan begini, gitu ya, di mana mereka melakukan ritual di tempat itu, sekedar batu saja. Gitu ya. Lalu piramid ada di Amerika Latin, Amerika Selatan, di Mesir juga ada, gitu ya. Dimanapun di dunia pasti harus ada berhala, gitu ya. Dimanapun di dunia ini pasti harus ada berhala, begitu ya. Pokoknya jangan sampai menyembah Allah Ta'ala, gitu. Oleh setan dibelokkan. Ini kelihatan besar. Nanti Allah Ta'ala berhala-berhala tadi dimasukkan ke dalam neraka bersama berhalanya. Bahkan Nabi Isa didatangkan replikanya. Ini Nabi Isa datang. Begitu ya. Begitu mereka melihat Nabi Isa, ada Nabi Isa itu. Ada. Orang Islam itu salah. Gitu ya. Ini Nabi Isa datang. Nabi Isa datang mengantarkan mereka ke neraka. Begitu ya. Fir'aun juga datang. Iya, dimukuh yaumil qiyamah fa urdumun nar. Fir'aun datang mengantarkan pemeluknya ke neraka. Jadi semua diantarkan ke neraka. Tinggal orang beriman. Kalian nunggu siapa? Kami menyembah Allah Ta'ala. Begitu ya. Kalian tahu Allah Ta'ala? Oh tahu, kami ngerti. Lalu Allah Ta'ala membuka kakinya. Allah Ta'ala membuka kakinya, semua orang beriman sujud. Kecuali orang munafik, mau sujud tidak bisa dia. Ada kayunya di belakangnya. Kita tulang belakangnya tidak bisa bagi sujud. Gitu ya. Orang munafik, tulang belakangnya tidak bisa bagi sujud. Kaku begini. Begitu ya. Jadi sujud itu istimewa. Gitu ya. Sujud itu istimewa. Begitu ya. Di dunia orang munafik bisa sujud. Kalau tidak sujud bagaimana? Dilihat orang banyak kan tidak enak. Sujud ya. Begitu ya. Sujud lah. Begitu ya. Kalau biasanya tidak sujud. Di akhirat tidak bisa. Tidak bisa. Gitu ya. Tidak bisa sujud mereka. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Baik. Selanjutnya. Wa junudu iblis ajma'un, seluruh pasukan iblis. Qalu hum yahtasimun. Di neraka mereka sempat berdebat. Nah, gitu ya. Tidaknya di dunia, di neraka mereka debat. Tawahi in kunna la fi dhalalin mubin. Kami ini dulu dalam kesesatan yang nyata. Idz nusawwikum bi rabbil alamin. Waktu menyamakan kalian bersama dengan Allah Ta'ala. Begitu ya. Waktu Allah kalian nusawwikum bi rabbil alamin. Begitu ya. Menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Tetapi masih membela diri mereka. Wa ma adzallana illa al-mujrimun. Tidak menyesatkan kami kecuali orang mujrim. Begitu ya. Jadi mereka bukan mujrim maksudnya. Saya ini orang baik. Cuma disesatkan oleh orang jahat. Lah kok baik saya itu. Begitu ya. Jadi tidak mau mengakui bahwa mereka itu orang salah. Famalana min syafi'in. Kami sekarang tidak punya syafi'in. Orang-orang yang bisa memberi kami syafaat. Kami tidak menemukan orang-orang yang bisa memberi kami syafaat. Wala sodikin hamim. Tidak pula ada teman yang dekat. Begitu ya. Wala yas'alu hamimun hamimah. Tidak ada orang yang bisa menanyakan temannya. Tidak bisa minta tolong pada temannya. Wala yas'alu hamimun hamimah. Baik. Falau anna lana karratan. Coba kita bisa diberi kesempatan bisa kembali ke dunia ini. Fana kuna ini kami jadi orang beriman. Orang kafir, saya ulangi berkali-kali, menganggap bahwa masuk surga itu karena amal, bukan karena ridhonya kepada Allah Ta'ala. Tidak. Oh, kalau gitu masuk surga itu hanya, saya lihat orang beriman itu hanya cuma begini-begini saja kok.
Orang kafir bahwa beriman itu gampang. Nah, orang itu beriman bukan karena melihat surga atau neraka, tidak. Orang beriman itu karena dia merasa bahwa tindakannya beriman itu benar. Nah, gitu ya. Bukan karena lihat surga takut, kepingin. Lihat neraka takut, ya sudah beriman lah. Loh. Beriman itu karena memuliakan Allah Ta'ala. Iblis lihat surga, lihat neraka, tapi dia tidak memuliakan Allah Ta'ala. Nah, malaikat beriman dia. Meskipun dia tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka, tapi dia beriman. Nah, iblis itu, malaikat itu beriman. Bukan karena mau masuk surga, bukan karena takut pada neraka, tidak. Karena dia merasa mulia kalau mentaati Allah Ta'ala. Begitu ya. Surga neraka itu balasan dari Allah Ta'ala. Tetapi yang lebih mulia dari itu semua adalah ridhonya Allah Ta'ala. Wa ridwanullah fawqa dzalik. Ridhonya Allah Ta'ala itu di atasnya surga. Gitu ya. Jadi orang hidup itu tujuannya cari ridhonya Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala membalas lah. Apakah orang itu boleh beramal soleh karena pahala? Ya tidak apa-apa. Nah, begitu ya. Saya beramal soleh supaya pahalanya banyak, ya bagus lah. Begitu ya. Supaya pahalanya ya bagus. Nah, begitu ya. Karena ujung-ujungnya pun dia pasti cari ridhonya Allah Ta'ala. Begitu ya. Bagus. Begitu. Tapi yang lebih penting lagi, orang berilmu. Saya mengerjakan perbuatan baik ini karena saya merasa mulia. Merasa bangga. Merasa bahagia. Merasa bersyukur. Karena saya memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sama dengan misalnya ada orang mau nyambangi orang tuanya misalnya. Nah, begitu ya. Apa yang didapat? Gitu ya. Yang didapat apa? Nah, misalnya, apa dibayari sama orang tuanya? Ya enggak. Nak, kamu ke sini, Nak. Kalau kamu ke sini saya kasih uang misalnya. Datang dia. Karena uang. Nah, begitu ya. Saya ini mau nyambangi orang tua saya karena saya kebetulan butuh uang, mau bayar sekolah. Begitu ya, gitu ya. Bu, saya mau, oh ya sudah datang lah. Begitu ya. Bukan karena mau nyambangi orang tuanya, mau nyambangi uangnya. Gitu ya. Mau nyambangi uangnya. Ngerti orang tuanya. Gitu ya, orang tuanya ngerti. Allah juga begitu. Saya kepingin berbuat baik ini karena pahala bagus. Gitu ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Gitu ya. Berpuasa Ramadan karena iman dan karena pahala. Ya boleh karena pahala, tidak apa-apa. Nah, gitu ya. Saya lanjutkan. Iya. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaru minhum wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Nah, itu semua tanda ya, artinya itu ilmu. Nah, begitu ya. Tetap ilmu buat kita. Ibrah, pelajaran buat kita semua. Gitu ya. Tanda, tetapi wa makana aktsaruhum mukminin. Orang kafir itu misalnya membaca Al-Qur'an sekarang tidak beriman. Misalnya orang kafir itu yang bisa bahasa Arab katakan atau membaca terjemah bahasa Inggris tidak akan beriman mereka. Nah, meskipun membaca Al-Qur'an sekarang gitu ya. Baik. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Tetapi Allah itu aziz dan dia penyayang. Meskipun tidak beriman, dikasih rezeki Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia aziz, mulia Allah Ta'ala. Baik, itu yang saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat, insya Allah berguna. Insya Allah saya lanjutkan pada pertemuan yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ala Ibrahim wa ala ali innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.